Oke, baik anak-anak sekalian, selamat berjumpa lagi. Saat ini karena di hari Senin kita kita banyak dengan libur ya, sehingga pertemuan untuk mata pelajaran IPS agak terbatas. Untuk saya coba berikan solusi kepada kalian dengan menjelaskan secara tidak langsung melalui video saat ini. Nah, tentunya sebelum mulai silakan kalian perhatikan ini gambar ini. Nah, coba kalian perhatikan ada berapa segitiga dalam gambar ini. Nah, silakan kalian ketikkan di kolom komentar tanpa harus melihat komentar yang ada. Coba kalian jawab berapa segitiga yang ada dalam gambar ini. Nanti mereka yang lebih dulu, yang lebih awal menjawab, nanti saya kasih hadiah di pertemuan hari Senin nanti ya untuk kalian. Sekali lagi silakan perhatikan gambar ini untuk ice breaking kita. Ada berapa gambar segitiga dalam gambar ini. Nah, baik, langsung saja anak-anak sekalian. Jadi untuk jawabannya boleh kalian ketikkan di kolom komentar. Nah, kita mulai di hari ini yang menjadi indikator pembelajaran kita, yaitu kalian mampu menjelaskan terbentuknya BPU PKI. Ya, yang pertama ini yang menjadi indikator pembelajaran kita. Yang pertama menjelaskan terbentuknya BPU PKI. Yang kedua menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Baru yang terakhir menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi 3 hal dalam indikator pembelajaran kita di hari ini. Nah, kita mulai dengan topik kita tentang bagaimana terbentuknya BPU PKI. Nah, pada mulanya di mana terbentuknya BPU PKI, yaitu di mana ketika tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso, ya, jadi Jenderal Kuniaki Koiso ini dia memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini disampaikan di depan parlemen Jepang dengan tujuan supaya menarik simpati Indonesia, ya, supaya untuk mereka mendapat dukungan dalam perang nantinya. Nah, sebagai buktinya ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Nah, atas janji yang disampaikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso, maka dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Nah, yang pertama, sidang pertama BPU PKI ini berkaitan dengan janji kemerdekaan oleh pihak Jepang. Nah, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPU PKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat, ya, sebagai ketuanya. Nah, dalam aktivitasnya BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada sidang BPU PKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Nah, untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato 3 tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin, ya, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Soekarno.
Nah, rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Nah, itu menurut Muhammad Yamin. Menurut Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat ya, untuk itu yang disampaikan oleh Supomo. Dan menurut Soekarno, rumusan Pancasila itu tentang kebangsaan Indonesia, baru ada internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini rumusan Pancasila yang diutarakan oleh Soekarno. Nah, gagasan mengenai rumusan sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno ini kita peringati setiap tanggal 1 Juni ya, yang dikenal dengan istilah Pancasila. Nah, peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya. Jadi tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, sampai akhir masa sidang pertama ini belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Maka dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta ya. Nah, yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Nah, itu tentang sidang BPUPKI yang pertama. Dan sidang yang kedua itu membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Ya, selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno. Nah, panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu ini, pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar, dan pada tanggal 16 Juli 1945 BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar ya. Nah, ini tentang sidang yang kedua. Nah, akhirnya setelah sidang kedua selesai pada tanggal 7 Agustus 1945 ya, BPUPKI dibubarkan. Nah, ini jadi garis bawah. Kenapa BPUPKI dibubarkan? Karena telah menyelesaikan tugasnya. Ini selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkat Ahmad Subarjo. Nah, secara simbolik PPKI dilantik oleh Jenderal Tirauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat. Nah, ini mereka dipanggil oleh Jenderal Tirauchi ya untuk datang ke Vietnam ya, ke Saigon Dalat. Nah, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Ya, ini harus kita kasih garis bawahi.
Nah, informasi tersebut adalah bahwa pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tadi tentang pembentukan BPUPKI dan PPKI, kita masuk pada tujuan kita yang kedua, yang tadi sudah disampaikan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, bagaimana ini peristiwa Rengas Dengklok? Nah, peristiwa Rengas Dengklok seperti ini penjelasannya. Nah, ketika saat berita tentang Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta dan bersama beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Nah, Syahrir mengusulkan, jadi di sini dipimpin oleh Syahrir, dia mengusulkan untuk Soekarno dan Hatta segera secepatnya itu memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai hasil pemberian Jepang apabila melalui PPKI. Nah, ternyata usulan dari Syahrir itu tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Kenapa mereka tidak setuju? Karena mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini ada perbedaan Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 24 waktu Indonesia Barat menjelang 16 Agustus 1945. Rapat itu dihadiri oleh Sukarni, Chairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardis, Syudancho Singgi, dan Dr. Sucipto. Nah, dari hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada 16 Agustus 1945, yaitu pukul 4.30. Nah, ketika Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan, namun di tengah suasana tersebut Ahmad Subarjo memberikan jaminan. Jadi ini situasinya mereka sudah ada di Rengas Dengklok. Kenapa mereka membawa ke Rengas Dengklok? Supaya menghindari intimidasi dari pihak Jepang. Nah, Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Ketika di tengah situasi tersebut, Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan yang meyakinkan tersebut, Sudancho Subono bersedia melepaskan Soekarno-Hatta. Nah, setelah mereka menyepakati hal tersebut, maka tiba untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subarjo. Jadi kalimat pertama itu dari Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Nah, permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Nah, di sini ada Hatta mengusulkan teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Soekarno dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir,
tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Soekarno juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Soekarno diterima. Kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ya, ini naskah teks proklamasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada persiapan ini untuk kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak sekalian, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, ya. Itu tempat lokasi naskah atau pembacaan tentang proklamasi itu disampaikan. Nah, akhirnya di tanggal 17 itu halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa yang menjelang pembacaan teks proklamasi. Untuk mengantisipasi gangguan antar tentara Jepang, Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendra Diningrat dan Arifin Abdurrahman untuk menjaga pelaksanaan upacara. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai tepat pukul 10. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhud. Nah, ketika merah putih dikibarkan, rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Akhirnya upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Ya. Nah, respon dari masyarakat Indonesia ketika proklamasi boleh dilaksanakan. Nah, ini merupakan puncak perjuangan, ya, ketika proklamasi boleh disampaikan, ya, melalui Soekarno. Ini rakyat merasakan kebebasan, begitu anak sekalian. Nah, jadi seperti itu bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam penjelasan ini itu merupakan setelah proses proklamasi itu disampaikan atau dilaksanakan. Demikian untuk materi kita sesuai dengan yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ada 3 hal tadi, ya. Yang pertama yang saya sampaikan di sini ada menjelaskan terbentuknya BPUPKI, peristiwa Rengas Dengklok, dan menjelaskan proklamasi kemerdekaan. Demikian untuk materi kita di hari ini, ya, tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya NKRI, yang akan menjadi pembahasan kita juga dalam asesmen atau penilaian nantinya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak video yang ada ini untuk jadi bahan belajar kalian di rumah. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya hanya mengingatkan untuk tugas untuk kita pada pertemuan 15 April kita ada pembelajaran, kita bermain peran. Silakan persiapkan kelompok kalian masing-masing, ya. Naskahnya sudah saya berikan. Kalau ada yang boleh cari juga di mana informasi yang boleh kalian dapatkan tentang drama-drama proklamasi kemerdekaan, silakan, ya. Oke, demikian. Sampai jumpa nanti di tanggal 15 April 2024. Oke, saya tutup, ya.